Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana Allah telah melimpahkan rezekinya, nikmatnya, karunia-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih bisa merasakan manisnya Islam dan manisnya iman. Salawat dan salam tidak lupanya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh pendidikan yang kita rasakan pada saat ini. Baik sahabat Imbos Media yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya memperbanyak amal soleh. Allah berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan lalai, kecuali orang-orang yang beriman melakukan amal kebajikan dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dalam suatu kisah, ada orang mimpi dengan Imam Al-Ghazali. Dan dalam kisah itu, orang ini bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Wahai Imam, apakah amalan yang engkau lakukan sehingga memasukkan engkau ke dalam surganya Allah?" Lantas Imam Al-Ghazali menjawab, "Aku pernah berdialog dengan Allah dan menanyakan, ya Allah, amalan apa yang saya lakukan sehingga saya masuk ke dalam surganya engkau?" Dan Allah pun bertanya kepadanya, "Sekiranya menurut engkau amalan apa yang engkau lakukan yang memasukkan engkau ke dalam surganya?" Dan Imam Al-Ghazali pun mengatakan, "Apakah karena salat aku? Apakah karena zakat aku? Apakah karena tahajud aku? Apakah karena hafalan aku? Apakah karena karya-karya yang lain?" Karena beliau ini karyanya luar biasa, Masya Allah, beliau ini banyak mempunyai karyanya. Dan beliau ini dikenal dengan gelar Hujjatun Islam. Dan nama beliau ini tidak asing lagi bagi kita, karena ilmu beliau itu tersebar di seluruh dunia ini. Ternyata banyaknya amalan beliau ini bukan berarti itu yang ternyata yang memasukkan beliau ke dalam surganya Allah. Akan tetapi Allah mengatakan, yang memasukkan engkau ke dalam surga bukanlah amalan yang engkau sebutkan. Tetapi ingatkah engkau pada suatu ketika engkau menulis karya engkau, lalu datang seekor lalat yang dalam keadaan haus, sehingga ia hinggap di atas pulpenmu. Dan setelah dia hinggap, dia menghisap tintanya sampai ia kenyang. Akan pada saat itu engkau membiarkan dia menghisapnya sampai ia kenyang karena engkau kasihan kepadanya dan kasih sayangnya engkau kepadanya. Dan ada lagi banyak kisah-kisah yang amalan-amalan apa yang memasukkan kita ke surga. Contohnya ada juga kisah hampir sama dengan Imam Al-Ghazali. Dalam kisah itu yang dimana beliau itu masuk surga karena amalan beliau juga, dan ditanya, "Amalan apa yang kau lakukan ya Imam Ash-Shalibi?" Dan beliau mengatakan, "Tidaklah aku masuk surga dan melakukan amalan dan Allah pun mengampuni dosa-dosaku, melainkan pada suatu ketika Allah menyebutkan kepadaku, yaitu, ingatkah engkau suatu ketika engkau melewati satu lembah
dan engkau menemukan kucing yang dalam keadaan lemah, kedinginan, dan karena kasih sayangnya engkau dan kasihannya engkau kepada kucing itu, lalu engkau ambil dia dan engkau masukkan ke dalam kantongnya. Itulah amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Bisa kita ambil hikmahnya dari kisah tersebut, bahwasanya tidak semua amalan yang kita lakukan seperti sholat, zakat, tahajud, berbuat baik terhadap manusia, hablum minan nas gitu kan, bukan berarti itu yang memasukkan kita ke surga. Kita tidak tahu amalan mana kita lakukan yang sekiranya Allah tersentuh, ridho akan memasukkannya ke dalam surganya Allah. Dan perlu kita ambil juga hikmahnya, pentingnya kita berbuat baik terhadap makhluk-makhluk Allah, bukan hanya sekadar hablum minan nas. Itu. Dan pentingnya kita muhasabah diri kita dan menjauhi sifat-sifat sombong yang merasakan amal ini yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Terkadang kita nggak tahu yang mana yang Allah itu ridho terhadap amalan kita. Dan oleh sebab itu kita penting juga menjaga niat kita dan menjaga jiwa kita. Karena niat itu tidak akan bagus apabila jiwanya akan bagus juga. Contoh, pentingnya menjaga jiwa. Di saat kita mempunyai di saat kita mempunyai niat untuk anggaplah kita mau sholat sunnah atau mau mengaji atau mau ngapal Quran di masjid. Akan tetapi kita menemukan di masjid itu orang yang kita benci atau kita benci sama orang itu, atau kita punya masalah sama orang tersebut, sehingga membuat kita awalnya niat kita baik, akhirnya tidak jadi kita melakukan amalan itu atau pergi dari masjid itu dikarenakan kita ketemu sama orang itu. Artinya apa? Pentingnya kita menjaga jiwa kita dari hasad, iri, benci, dan lain-lain sebagainya yang bersifat negatif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.